Tuhan. Kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan, kami siap untuk Engkau urapi, kami siap untuk Engkau pakai. Amin. Oleh caranya kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Ya, Bapak. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Haleluya. Kita belajar pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, biarlah Allah Roh Kudus menuntun kita hingga kita bisa memahami dan mengerti kebenaran Allah pada malam hari ini, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa kepada Tuhan. Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan mempertemukan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu melalui Zoom ini untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah melindungi kami, memberikan kami kesehatan yang sempurna, hingga kami boleh ada di hadapan-Mu dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu, kami membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berkata-kata, boleh menerjemahkan firman Allah yang kami baca dalam kehidupan kami, hingga kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah ini, dengan urapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu, hingga firman Allah yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak berasal dari kepintaran manusia, tidak berasal dari logika manusia, tapi berasal daripada kuasa Roh Kudus yang menuntun memimpin kami malam hari ini untuk membawa kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Allah ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saya sapa kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kepada grup New Life pada malam hari ini yang mempercayakan saya untuk membawakan renungan kepada kita, terutama kepada Pak Hari dan Ibu Lydia dan pengurus grup New Life ini. Dan Bapak Ibu, bukan saya hebat dari Bapak Ibu, bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi karena saya sudah dipercayakan untuk memimpin firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Ya, sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Lydia beberapa hari yang lalu, adalah hidup dalam kerendahan hati. Ya, hidup dalam kerendahan hati. Yang kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita pada malam hari ini di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, kerendahan hati dalam bahasa Latin itu disebut humilitas. Ya, itu bahasa Latinnya, humilitas. Kata humilitas itu berasal dari kata humus, yang artinya adalah tanah. Ya, bahasa Tuhan. Lah, seseorang itu bisa mau menjadi rendah hati, ya, adalah mereka yang menyadari asal usul diri mereka atau asal usul dari mereka. Kita melihat dan kita percaya Alkitab mencatat bahwa semua manusia berasal dari humus, ya, berasal dari tanah liat. Ya, dan Bapak Ibu salah Tuhan, dan orang yang bisa merendahkan diri di hadapan Allah, kata firman Tuhan, adalah orang yang sudah memahami, mengerti asal usul mereka berasal dari tanah atau berasal dari humus. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan, kerendahan hati berbicara tentang sikap atau karakter atau perilaku seseorang
yang direfleksikan, yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu namanya kerendahan hati yang bisa direfleksikan, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia kepada sikap memuliakan Allah, Sang Pencipta. Sekali lagi saya katakan, pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia itu pada sikap memuliakan Allah, Sang Pencipta. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa memuliakan Tuhan melalui gaya hidupnya, melalui perilakunya, yang melalui sikapnya, usaha Tuhan, tidak memperlihatkan dirinya atau hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu usaha Tuhan, pengertian kerendahan hati dari bahasa Yunani yang berasal dari kata praus. Ya, kata praus itu usaha Tuhan yang berarti lemah lembut. Seperti karakter yang kita melihat pada gaya hidup Yesus. Dia adalah seorang yang memiliki karakter praut, yang rendah hati, yang lemah lembut. Ya, bangsa Tuhan. Kata praut itu dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita melihat di sana salah satu khotbah Yesus di atas bukit itu yang memperlihatkan kata praud di sana adalah berbahagialah orang yang lemah lembut atau praud. Ya, karena mereka akan melihat atau memiliki bumi. Orang yang memiliki hidup kerendahan hati yang salah Tuhan, firman Allah berkata dialah yang memiliki bumi. Nah, ini maunya Tuhan dalam kehidupan kita, harus hidup di dalam kerendahan hati. Ya, sebelum kita mengalami kepenuhan Allah, kita harus menyiapkan wadah terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah kalau tidak ada wadah lemah lembut, kalau tidak ada wadah hidup kerendahan hati yang salah Tuhan. Ya, salah satu wadah yang harus kita perlukan atau yang kita siapkan adalah sifat rendah hati di dalam hidup ini. Itu wadah untuk bisa kita menikmati anugerah Tuhan. Itu wadah untuk menikmati hadirat Allah, bangsa Tuhan. Harus hidup di dalam kerendahan hati. Dan di situ ayah bersemayam, di situ Allah mau tinggal, bangsa Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 11 kita melihat di sana ayat 29 apa kata Yesus? Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ya, karena aku lemah lembut, karena aku adalah praus dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila kita hidup di dalam praus itu salah Tuhan, bila hidup di dalam kelemah lembutan, bila hidup di dalam kerendahan hati, maka firman Tuhan ini dia berkata jiwa kita akan tenang. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekalipun saya sudah pendeta, sekalipun saya sudah orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kalau saya tidak memiliki gaya hidup kerendahan hati di hadapan Allah, Allah tidak akan diam dalam hidupku. Ya, Allah tidak diam dalam hidup manusia yang memiliki gaya hidup kesombongan, yang memiliki kehidupan yang congkak salah Tuhan, yang tidak menyadari asal usulnya. Ya, termasuk sekarang orang kaya salah Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak mau mengutamakan Tuhan. Apa yang mereka beli karena sudah ada. Tapi mereka tidak tahu asal-usul berkat yang mereka terima. Itu berasal dari Tuhan, masalah Tuhan. Tidak ada kekayaan tanpa Tuhan. Tidak ada harta benda di rumah kita tanpa Tuhan. Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Yang tidak bisa kita lupakan. Yang kita harus menerima dia dengan sikap rendah hati. Dengan sikap praud di hadapan Allah, agar kita bisa seperti Yesus. Ya, karena kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus lalu masuk surga. No. Ya. Karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah melayani Tuhan langsung masuk surga. No, saya katakan di Zoom ini no. Tidak. Ya, kalau kita masih hidup dalam kesombongan,
Tuhan akan menjadi musuh kita. Di dalam 1 Petrus di sana berkata bahwa orang yang congkak itu bermusuhan dengan Allah. Ya, direndahkan oleh Allah. Maka bukan tolak ukurnya kalau kita sudah pendeta, sudah aktivis, sudah pengerja, sudah rajin melayani di gereja, masuk surga. No. Tapi kita bisa mendapatkan semua itu apabila kita sadar kita berasal dari mana. Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, kita berasal dari debu tanah yang tidak berharga, yang tidak bernilai, yang suka diinjak-injak orang. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, dan itu yang membuat kita bisa menikmati hadirat Allah. Itu yang membuat kita bisa masuk dalam hadirat Allah dan menikmati Tuhan. Sehingga apa yang kita minta, apa yang kita doakan Tuhan jawab. Bukan karena kita sudah benar, tidak. Masalah Tuhan, manusia firman Allah berkata di dalam Roma ya ayat pasal 3 ayat 10, semua manusia tidak ada yang benar, semua manusia berdosa. Tapi kalau kita hidup dalam gaya hidup kerendahan hati, masalah Tuhan, Allah berkenan kepada kita. Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, Yesus menghendaki agar setiap umatnya belajar dari pribadi Yesus yang lemah lembut, yang praus dan rendah hati atau humilitas. Ya, hidup dalam kerendahan hati artinya hidup dalam kesadaran bahwa hidupnya tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Karena kalau tidak aku tinggal dalam kamu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu orang yang rendah hati sadar sampai di sana. Ya, orang yang lemah lembut sadar sampai di sana bahwa tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak memiliki fasilitas ini semua. Tanpa Tuhan aku tidak bisa memiliki kekayaan ini semua. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberikan itu kepada kita. Makanya Amsal Sulaiman berkata masalah Tuhan. Ya Amsal pasal 3 ayat ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Masalah Tuhan. Harta kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Membantu gereja-gereja, membantu orang yang tidak mampu. Tidak mungkin langsung kita katakan sama Tuhan, kamu hadir di dunia, kamu hadir di depan saya kasih uang miliaran. No, Bapak salah Tuhan. Ya, Tuhan sudah utus orang-orang yang layak menerima itu, ganti dirinya. Ya, apabila kita memperhatikan kebutuhan Tuhan, apabila kita memperhatikan kebutuhan orang yang tidak mampu, maka kita sudah melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau dan berkelimpahan. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Ya, bagaimana untuk hidup rendah hati? Bagaimana supaya saya bisa hidup dalam kerendahan hati? Ya, proud itu atau humilitas itu. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Coba ada Alkitab Ibu Fungki di situ, ada bawa Alkitab Bu? Atau siapa? Pak Tommy, boleh Pak Tommy minta tolong? Atau Bu Fungki silakan Bu. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Yang pertama, Filipi pasal 2, ayat yang ke-6. Filipi pasal 2, ayat ke-6. Ya. Demikian bunyinya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, yang pertama usaha Tuhan, untuk kita bisa hidup di dalam kerendahan hati, yang pertama kata Yesus di sini tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Artinya apa? Tidak mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Kita melihat Yesus, masalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Masalah Tuhan, dia memiliki otoritas yang luar biasa. Tapi dia berkata di situ, masalah Tuhan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat selanjutnya di situ dikatakan dia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia tidak punya apa-apa. Dia sama dengan manusia. Makanya
Buktinya mati di kayu salib karena dia tidak punya apa-apa. Ya, kealahannya sudah ditinggalkan, sudah dibuang, sudah disimpan di surga bersama Tuhan. Sehingga dia tidak bisa ngamuk, dia tidak bisa membela di atas kayu salib. Karena memang dia adalah manusia 100%. Nah, makanya pada malam hari ini bangsa Tuhan, untuk bisa kita hilang kerendahan hati, apapun yang kita miliki tidak boleh dipertahankan. Yang berkata itu hak saya, itu kita dihina atau dimaki, itu hak saya Pak, haklah diri Pak. Nah, masalah Tuhan. Maka pada malam hari ini firman Tuhan mencelikan mata kita. Hiduplah dalam kerendahan hati dengan tidak mempertahankan apa yang kita miliki. Ya, kepintaran, kecerdasan, kekayaan, harga diri dan lain sebagainya. Dibuang itu jauh-jauh, kosongkan diri seperti Yesus. Biar Yesus ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi ia rela turun ke dunia dan menjadi seorang manusia. Ya, bangsa Tuhan, kita melihat dunia ini adalah tempat dosa. Yesus rela ya datang ke dunia di mana dunia ini sudah menjadi tempat dosa. Tapi kita melihat, kita berkata bahwa Yesus itu tidak pernah berdosa. Sekalipun di sekelilingnya itu dipenuhi dengan dosa. Tapi kita melihat dosa tidak akan pernah melekat dalam kehidupan Yesus. Nah, itu masuk ayat firman Tuhan, kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati, jangan kita memegang, ya, jangan kita mempertahankan, jangan kita menggenggam apa yang kita miliki. Bapak Ibu salah Tuhan, kaya raya boleh salah Tuhan, tidak masalah. Itu juga dari berkat dari Tuhan. Tapi di situ dikatakan jangan mempertahankan. Ada kata lain, jangan menggenggam apa yang kau miliki. Artinya menggenggam itu bangsa Tuhan tidak peduli dengan orang lain. Ya, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting gue senang, yang penting gue happy. Ya, kehidupan orang lain tidak mau tahu. Nah, bangsa Tuhan itu yang keliru dalam kehidupan kita. Hiduplah di kerendahan hati. Ya, kita harus sadar bahwa hidup ini berasal dari debu tanah yang tidak berharga, yang diinjak-injak oleh manusia. Ya, bangsa Tuhan. Kerendahan hati di situ dikatakan dalam bahasa Yunani-nya bangsa Tuhan adalah harpagmos. Ya, harpagmos itu adalah tidak menggenggam, tidak memiliki sendiri, tidak merangkul sendiri. Bangsa Tuhan. Kita harus melepaskan apa yang kita miliki. Kita melihat seorang yang kaya raya, anak muda, dia berkata kepada Tuhan, Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk surga? Dia berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Dia berkata apa? Sudah saya lakukan. Masalah Tuhan. Terus lakukan ke 10 hukum Taurat. Di situ dia berkata, anak muda ini berkata, sudah semua lakukan, Guru. Nah, Yesus berkata apa masalah Tuhan? Satu hal yang tidak bisa kamu lupakan. Apa itu Pak Guru? Ya, dia katakan juallah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Mendengar kata jual itu masalah Tuhan, kaget orang kaya ini. Dan dia tidak mau lagi mendesak Yesus untuk bisa dia masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan apa yang dia miliki. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang kita miliki sekarang ini, jangan pertahankan, lepaskan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang berikutnya saudara Tuhan kita akan belajar. Ya, terkadang setiap kita mempertahankan setiap prinsip-prinsip hidup yang kita punya bertahun-tahun, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan berupaya dengan segala upaya untuk mempertahankan harga diri yang sudah kita bangun dalam hidup kita. Yesus mengajak seluruh umatnya untuk hidup dalam kerendahan hati. Ini yang kekal saudara Tuhan, dan ini yang membuat kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Kadang-kadang saya ngomong sama jemaat, ya jangan bangga menjadi orang Kristen. Ya jangan bangga jadi orang Kristen, tapi bangga untuk memiliki Yesus dalam hidupmu. Kekristenan tidak bisa menyelamatkan, tapi di mana ada Yesus di situ ada kerendahan hati. Di mana ada kerendahan hati di situ ada Yesus. Dan di mana ada Yesus di situ ada keselamatan kekal. Pasti selamat. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan. Maka saya katakan di Zoom ini, kita harus melepaskan apa yang kita miliki.
Ya, kita hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, ya. Yang kedua, setelah kita melepaskan apa yang kita miliki, yang kedua kita akan melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Coba dibaca, Bu. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, demikian bunyinya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, yang kedua setelah kita melepaskan semua apa yang kita miliki, yang kedua menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain menjadi utama. Ya, bangsa Tuhan. Kita melihat di situ dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, bangsa Tuhan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau tahu, yang penting aku dapat bagian. Kalau dapat bagian yang lain tidak peduli. Ya, dapat bagian orang lain atau tidak itu urusan dunia. Yang penting saya dapat dulu. Aku happy, aku bangga. Itu namanya usaha Tuhan hidup di dalam keegoisan. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Artinya firman Tuhan malam hari ini tidak menganggap menganggap yang lain lebih utama, artinya tidak hidup dalam keegoisan. Ya, maksudnya Tuhan, jangan selalu hidup mementingkan diri sendiri, jangan egois, ya, tetapi belajarlah menganggap yang lain lebih utama dibanding dengan diri kita. Kadang-kadang salah Tuhan ada sesuatu di pelayanan, saya tidak dapat apa-apa, tidak masalah, yang penting orang lain itu dapat. Bukan saya sudah sempurna, tapi saya belajar salah Tuhan. Ya, orang lain tidak mau tahu, yang penting aku dapat dulu. Saya tidak salah Tuhan, karena ini firman Tuhan. Ya, saya tidak dapat bagian, tidak masalah. Yang penting orang lain itu salah happy. Ya, dan kita sudah ada bagian sendiri dari Tuhan. Ya, apabila kita mengutamakan orang lain, mungkin pada saat itu kita tidak dapat apa-apa, tapi saya percaya kalau kita mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain, ada bagian kita dari Tuhan. Saya percaya dengan pasti Tuhan menggantikan itu yang kita tidak dapat tadi, itu pasti Tuhan gantikan dengan 2 kali lipat. Dan Bapak Ibu salah Tuhan, inilah yang membuat kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Ya, anggap orang lain itu sebagai utama daripada diri kita. Kita membaca lagi, Bu, 1 Petrus pasal 5, Bu, ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5, Bu. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin, bangsa Tuhan. Di situ dikatakan apa? Tuhan mengasihani orang-orang yang mengutamakan orang lain. Tuhan mengutamakan, mementingkan, memberkati orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu bisa saya identikan orang yang mementingkan kepentingan orang lain, orang yang tidak egois. Ya, di situ dikatakan demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda. Makanya tadi saya takut tadi sama ibu Fuki tadi, ya bukan karena sudah lanjut usia, bu, karena orang tua gitu. Makanya tadi saya harus tunduk sama Ibu Fuki. Makanya tadi saya bilang Pak Tommy itu menghargai ibu sebagai orang tua, bukan orang tua, bukan yang sudah tua, bukan orang tua. Artinya orang yang harus dihargai, ya. Betul ya? Bukan karena ibu sudah tua, bukan. Orang yang dihargai, orang yang dihormati. Karena Pak Tommy mungkin ya lebih muda daripada Ibu Fuki. Paling tidak lebih 1 tahun, 2 tahun lah. Yang paling tidak. 1 tahun mandek. Kalau setahun, Pak. Ya. Berapa, Bu? Kalau cuma beda setahun sama Pak Tommy fitnah. Ini contohnya, Bu, ini contohnya. Ya, tua 1 hari aja itu sudah dikatakan itu sudah jadi tua, Bu. Orang-orang tua perlu dihargai. Artinya itu duluan melihat dunia ini daripada Pak Tommy itu maksudnya, ya. Ya, Pak. Kasih contoh aja lah.
Ya, I know. satu hari aja Ibu Fungki lebih tua dari saya. Satu hari aja itu sudah saya anggap adalah orang tua. Ya baguslah Tuhan. Dan firman Allah berkata harus tunduk kepada orang tua, menghargai orang tua. Itu pertanda bahwa kita hidup di dalam kerendahan hati. Ya, masalah Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya, dan kamu semua, ini semua masalah Tuhan, bukan hanya satu orang. Bukan hanya kita yang ada di Zoom ini malam ini, ya. Dan kamu semua redahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Terhadap yang lain, terhadap sesama masalah Tuhan. Kita harus merendahkan diri, artinya menghormati mereka. Ya. Masalah Tuhan menghormati mereka. Di situ dikatakan sebab Allah menentang orang yang congkak. Orang yang sombong dimusuhi oleh Allah. Ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, saya sudah sampaikan tadi apa itu rendah hati. Ya, rendah hati adalah humilitas. Ya. Nah, lemah lembut itu praus masalah Tuhan. Artinya humilitas itu adalah humus atau tanah. Ya, orang yang sadar latar belakang terjadinya dia, terciptanya dia, ya tidak simsalabim terjadi Pak Soni, gitu ya. Simsalabim Pak Soni datang hidup bernapas, tidak masalah Tuhan. Ya, saya katakan kepada kita bahwa manusia ini lebih unik daripada ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain hanya dengan perkataan Yesus, simsalabim datang hari, datang ini, datang. Ya, tapi manusia tidak seperti itu masalah Tuhan. Dia harus turun tangan, dia harus kerja keras untuk membentuk tanah liat, ya, untuk menciptakan kita dari tanah liat. Itu yang luar biasa dengan ciptaan manusia. Makanya kita sebagai manusia, kita harus di dalam kerendahan hati, ya, dengan menghormati ya orang tua, tunduk kepada orang-orang yang sudah tua, ya, orang-orang yang sudah duluan melihat dunia ini daripada kita. Masalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku menentang orang sombong, aku menentang orang congkak, dan aku memberkati, mengasihani orang yang rendah hati. Allah juga mengajarkan setiap umatnya untuk tunduk kepada orang yang lebih tua, miliki kerendahan hati, dan hormati orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Saat ada kerendahan hati, maka kepenuhan Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya tadi firman Allah berkata, di dalam Efesus pasal 3 ayat 19 di sana berkata masalah Tuhan. Saya bacakan kepada kita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Kata dipenuhi itu masalah Tuhan, disempurnakan. Yang garis bawahi, dipenuhi, ya. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya disempurnakan seperti Yesus sempurna. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaah yang ada di Efesus masalah Tuhan. Dan ini juga keriduan Yesus dalam hidup kita. Supaya kita bisa disempurnakan, dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Nah, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus kalau kita hidup dalam kecongkakan, dalam kesombongan, ya, hidup dalam dendam, tidak mau melepaskan kesalahan orang lain. Nah, ini kata Yesus kepada kita pada malam hari ini, masalah Tuhan. Kita harus, ya, hidup dalam kerendahan hati supaya kepenuhan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kerendahan hati? Tadi yang pertama masalah Tuhan, jangan mempertahankan milik yang ada, ya, jangan mempertahankan milik yang kita sudah miliki, ya, jangan mempertahankan hak kita, ya. Nanti kita bahas nanti hak-hak apa saja yang kita miliki secara manusia. Dan itu harus dilepaskan. Ya, waktu saya sekolah School of Ministry, ya, sekolah khusus Alkitab, ya, 6 bulan. Masalah Tuhan ada 57 hak yang harus dilepas supaya kita bisa menikmati janji Allah. Nah, itu tidak malam ini saya bahas, tidak bisa selesai sampai subuh nanti. Ya, kasihan Ibu Lydia. Ya, masalah Tuhan. Kalau bisa sebentar lagi selesai. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita bisa dalam kerendahan hati, tidak mementingkan
tujuan, dan pendapat sendiri. Artinya tidak memberikan apa yang menjadi gagasan kita, tidak mempertahankan itu, harus seperti itu. Nah, Bapak Tuhan, di dalam Filipi pasal 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih atau satu jiwa atau satu tujuan. Yang kedua, yang ketiga, tidak mementingkan pendapat sendiri, tidak mementingkan tujuan dan pendapat sendiri. Firman Allah berkata harus sehati, harus sepikir, ya, tidak mempertahankan pendapat sendiri-sendiri. Kalau kita mempertahankan pendapat sendiri, tidak ada tujuannya, tidak ada goalnya, masalah Tuhan, tidak ada hasilnya, masalah Tuhan. Ya, maka kita bisa melepaskan itu masalah Tuhan. Ya, apabila kita di dalam kerendahan hati, orang yang bisa mementingkan pendapat orang lain, orang yang bisa menghargai pendapat orang lain adalah hanya orang yang memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Kita harus hidup satu pikir, satu hati, dan satu tujuan. Oleh sebab itu jangan selalu mementingkan tujuan atau pendapat sendiri, ya, yang merugikan kita sendiri, masalah Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Saudara Tuhan, pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, jangan mempertahankan milik yang kita miliki, ya, atau tidak mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Tadi disertai dengan ayat firman Tuhan. Dan yang kedua, masalah Tuhan, menganggap yang lain lebih utama. Yang ketiga, tidak mementingkan pendapat sendiri. Ya, masalah Tuhan, harus kita bersatu, ya, sepikir, satu tujuan, supaya apa yang kita lakukan boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan saya, bangsa yang baik, saya baru rintis. Saya bilang aturan GBI, ya, sebenarnya gembala yang mengatur semua, mau tidak mau, tapi saya tidak mau. Kita harus memutuskan sesuatu dengan hasil musyawarah. Di mana yang bagus, di situ kita arahkan. Tidak mempertahankan kekuasaan saya, hak saya, otoritas saya sebagai gembala. Karena ada RT berkata bahwa gembala yang memimpin seluruh dari 1 sampai 10. Tapi saya berkata dalam diri saya tidak mau seperti itu. Semua apa yang diputuskan harus bersama-sama. Harus ada kesepakatan, harus ada kesatuan hati hingga bisa Tuhan hadir. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 20 ayat 18, bisa dikatakan di antara 2-3 orang sehati sepikir, berdoa dan berseru kepadaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus Alkitab, salah Tuhan, Yesus itu bukan sekedar datang sebenarnya. Ya, aku datang di tengah-tengah mereka itu bukan sekedar datang, bukannya sekedar mendengar. Kamus Alkitab berkata di situ, apabila ada 2 orang, sampai 3 orang berdoa sehati sepakat berseru kepadaku, maka aku akan menjawab mereka. Itu sebenarnya Tuhan arti itu di dalam kamus Alkitab. Maka saya ngambil kesimpulan dalam hidup saya tidak bisa memutuskan sendiri dengan maunya saya sendiri. Harus ada pendapat-pendapat yang lain dan kita putuskan bersama hingga itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Nah, pada malam hari ini Tuhan, mari saya ajak kita utuh dalam kerendahan hati dengan cara ketiga hal tadi agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman bagi kami, dan biarlah Allah Roh Kudus memateraikan ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi hingga kami boleh Tuhan menghidupkan firman Allah ini dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati kami semua yang ada di Zoom ini yang sudah mendengarkan, dan Kau urapi kami hingga kami benar-benar mempraktekkan menjadi pelaku firman-Mu. Kami hidup dalam kerendahan hati karena Engkau berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, kami mau belajar kepada malam hari ini, mampukan kami Roh Kudus hingga kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu malam hari ini. Firman Allah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua kami beroleh bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih berkati gereja-gereja-Mu yang sudah berdiri atas bangsa ini. Dijauhkan dari tangan-tangan si jahat yang berusaha untuk
menghancurkan gereja Tuhan. Dihalaukan segala teroris, dihalaukan segala bentuk-bentuk intimidasi, supaya kami dapat terus beribadah, mempermuliakan nama-Mu, melakukan pesta rohani, di mana kami bersuka bersama umat-umat Tuhan yang lain. Berkati hamba-hamba Tuhan, dimanapun Engkau sudah tempatkan, supaya tetap kuat, tetap tabah, menghadapi pelayanan yang ada. Dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan menopang setiap pelayanan mereka, ya Bapa. Berikut anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, mereka juga membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sertai mereka. Berikanlah ya Tuhan apa yang mereka butuhkan. Berkati mereka dalam setiap usaha, pelayanan, pekerjaan mereka. Sehingga mereka juga dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Baik di desa, baik di pelosok, di kota kecil, di kota besar. Semua anak-anak Tuhan ada dalam kuasa perlindungan daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhenti cukup sampai di sini untuk memberkati kami. Tapi Engkau akan terus bekerja di hari-hari mendatang. Apabila malam hari ini kami akan beristirahat melewati malam yang panjang itu. Tuhan, kami satu persatu, sehingga esok kami dapat bangun kembali di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kami dapat kembali berkarya, kami dapat kembali melayani Tuhan, kami dapat kembali bekerja, kami dapat kembali beraktivitas untuk ya Tuhan, keluarga kami, untuk sesama kami, dan untuk Tuhan. Bapak terima kasih dan terima kasih. Kami serahkan seutuhnya keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saudara kami yang kami bergumul dan jalan itu belum terbuka, kiranya Engkau membukakan jalan yang baru, mendobrak pintu-pintu yang tertutup, sehingga kami dapat meraih berkat-berkat Tuhan. Itu dihadirkan dalam setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami kembalikan Tuhan semua segala puji hormat serta syukur bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan seluruh permohonan, doa dan ucapan syukur kami ini. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Doa berkat Pak Pendeta Sony. Oh ya, mari Bapak Tuhan kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Untuk menyempurnakan doa kita akan menyampaikan doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita pada malam hari ini. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Amin. Apabila engkau keluar masuk rumahmu, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau tidur dan apabila engkau bangun, Tuhan selalu memberkati dan melindungi, memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita tinggalkan Zoom ini, dan kita akan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita,
dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali kedua menjemput kita ke awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam.